1. Sambutan pembukaan acara dan arahan oleh Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pejabat fungsional arsiparis terkait penjelasan instrumen pengawasan kearsipan bagi kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi negeri. Acara berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Zita Asih Suprastiwi selaku Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan. Kepada Ibu Zita Asih Suprastiwi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Bapak Pimpinan Unit Kearsipan di Kementerian, Lembaga, dan Pimpinan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi, 10 PTN yang kami hadir dan untuk melaksanakan pengawasan di tahun 2023 ini. Serta tim yang akan menjadi mitra dari tim pengawas ANRI, tentunya kami sangat berharap pada kesempatan ini terjadi komunikasi yang mesra gitu ya Bapak Ibu, karena workshop ini merupakan tanggung jawab kita bersama antara ANRI dengan sebagai tim pengawas pusat dengan OPWAS, dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan ini kami juga mohon izin nanti di minggu kedua April kami akan melakukan visitasi lapangan khususnya terhadap lembaga tinggi negara, lembaga non-struktural, dan lembaga penyiaran publik. Karena memang ritme kerjanya akan kita bagi, yang tahun lalu Kementerian Lembaga, kemudian LPNK, dan sekarang ke LTN. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kami sampaikan di kesempatan ini. Kami tidak ingin memperpanjang waktu karena sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk memahami instrumen. Ada 6 yang akan kami sampaikan pesan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa workshop ini nanti diharapkan dapat mewujudkan pemahaman yang sama, interpretasi yang sama mengenai instrumen pengawasan kearsipan di tahun 2023 ini. Tidak banyak berubah, tetapi kami mencoba dengan mengevaluasi tahun sebelumnya, memudahkan kita untuk pemahaman dan supaya kita satu persepsi bahwa kita sudah pelan-pelan akan naik lagi tingkatannya, yaitu kepada kemanfaatan yang akan kita capai bersama gitu ya. Jadi ini nanti kita bisa memahami interpretasi bersama instrumen ini sehingga tidak ada dusta di antara kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu, bukan hanya semata-mata nilai yang akan kita wujudkan, tetapi kita akan mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan kearsipan sehingga mampu memberikan manfaat. Jadi kita berproses gitu ya. Awalnya kita hanya melihat apakah ini ada, itu ada, enggak ada. Kemudian meningkat lagi bahwa buktinya apa, apakah bisa dimanfaatkan. Yang selanjutnya, bukti kinerja kita secara total di penyelenggaraan kearsipan ini apakah bisa memberikan dampak bagi organisasi atau juga bagi kepentingan publik.
Jadi yang akan kita ukur bagaimana dampak kita gitu. Memang tidak bisa secara langsung kita mengubah arah gitu ya, bahwa kita akan langsung mencari impact-nya. Tetapi ya pelan-pelan setelah proses ini sebagai fondamen kita melaksanakan pengawasan jadi bagus, kita akan melihat kepada dampaknya. Sehingga diharapkan nanti bahwa ketika kita memberikan manfaat untuk organisasi kita, bahwa pengawasan ini memang sebagai jalan untuk percepatan bagaimana kita eksistensi unit kearsipan ini terwujud gitu ya, memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga, baik kementerian, LPNK maupun lembaga tinggi negara, lembaga non-struktural, dan lembaga penyiaran publik. Sehingga kami satu pesan bahwa mari kesempatan ini kita gunakan untuk memahami secara mendalam. Bukan hanya itu saja, tetapi yang kita inginkan, ekspektasinya adalah Bapak Ibu di OPAS ini mampukan kinerja kearsipan itu manfaatnya untuk organisasi apa? Manfaat dan dampaknya apa? Mungkin kecepatan, kemudian pertanggungjawaban akuntabilitasnya yang tersedia dari daftar arsip itu lengkap, sehingga tidak perlu mencari-cari ketika ada auditor datang. Dan kita juga sudah mulai bisa untuk mengerange masa depan, yaitu memori kolektif, memori lembaga untuk diserahkan kepada arsip nasional. Sehingga itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Bahkan mungkin di luar kementerian kita akan banyak yang memanfaatkan dari kinerja dari kementerian di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Kinerja lembaga akan menjadi knowledge gitu, atau menjadi pemahaman bersama tentang penyelenggaraan pemerintahan ini. Yang kedua, bahwa audit tahun 2022 ini akan dimulai uji coba dengan aplikasi. Tapi sambil berjalan, tetap bahwa nanti akan di backup, kita akan melaksanakan secara Excel, melalui form Excel itu, nanti akan ada kesempatan bagi kementerian dan LPNK untuk uji coba di aplikasi pengawasan ini. Kemudian yang ketiga, bahwa substansi atau materi di dalam instrumen nanti diarahkan untuk lebih banyak unjuk kinerja hasil. Kita sudah mulai mencoba unjuk kinerja hasil, artinya apakah daftar arsip itu bisa dimanfaatkan atau tidak. Meskipun ini belum sepenuhnya kita memastikan bahwa daftar arsip aktif yang dipotret melalui pengawasan internal itu sudah memenuhi seluruh aktivitas atau belum. Kita belum sampai melihat seperti itu di formulasi pengawasan internal. Yang kita harapkan memang bahwa kualitas keutuhan informasi pengelolaan arsip aktif itu mampu merekam seluruh aktivitas. Jadi kita sudah bisa memprediksikan aktivitas apa yang harus terpenuhi di dalam pelaksanaan kegiatan itu terekam dalam arsipnya. Dengan kita melihat keutuhan informasi atas kegiatan tersebut. Ini mudah-mudahan di tahun depan kita akan sudah mulai mencoba melihat di sisi pengawasan internal itu, melihat kualitas kontennya, kualitas informasi dari arsip yang diciptakan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa unjuk kinerja hasil ini bukan hanya proses ya, artinya kita sudah mulai dari 2021 itu ketika
menetapkan kebijakan, apakah kebijakan itu memang sudah diimplementasikan dengan benar, sehingga akan terwujud pengelolaan arsip yang benar, layanan arsip yang bermanfaat. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 ini juga akan dimulai pengukuran tingkat maturitas mengenai digitalisasi arsip, karena kita sudah mengarah kepada SPBE. Kementerian PAN dan RB sudah ingin seberapa jauh SPBE ini dilaksanakan. Di dalam konteks kita adalah aplikasi umum bidang kearsipan, yang selama ini kita kenal dengan Sri Kandi. Nah, bagaimana tingkat digitalisasi maturitasnya ini diukur, tapi mohon maaf, di kesempatan ini kami belum bisa memaparkan, mudah-mudahan di pertengahan April kami sudah bisa menyampaikan formnya untuk bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Ini akan menunjukkan seberapa jauh kita sudah melaksanakan SPBE, terutama di bidang kearsipan. Kemudian yang selanjutnya, kami wanti-wanti Bapak Ibu sekalian, mohon dengan sangat, data OPAS paling awal gitu ya, paling awal di instrumen ini mohon diisi dengan selengkap-lengkapnya. Karena harapannya ketika membuka data OPAS yang paling awal itu sudah terbuka perform dari kementerian lembaga. Unit yang bertanggung jawab mana, kemudian memiliki apa saja di sana, itu sudah tergambar di situ, di data OPAS ini. Sehingga bukan hanya aksesoris Bapak Ibu ya, tetapi ini akan menunjukkan perform awal, profil gitu. Profil unit kearsipan ini mengelola penyelenggaraan kearsipan seperti apa, akan terlihat di situ. Ada kemenangan, tanggung jawab, kemudian apa yang dikelola. Ketika kita bisa menyajikan selengkap-lengkapnya, artinya bahwa fungsi unit kearsipan sudah sangat baik, sudah sangat lengkap dilaksanakan oleh unit kearsipan ini. Sehingga mungkin nanti kita akan mencoba juga di aplikasinya ini bahwa ketika data OPAS belum terisi semua, nanti tidak bisa selanjutnya, next gitu. Karena ini sekali lagi ini adalah perform informasi dari profil lembaga. Kemudian yang keenam, bahwa kita mulai tahun 2022 ini menyajikan ringkasan eksekutif RE. Ringkasan eksekutif ini kita harapkan itu bisa menjadi gambaran apa yang harus ditindaklanjuti oleh kementerian lembaga. Sehingga akan memudahkan fokus maupun prioritas untuk melaksanakan pembinaan atau melengkapi bukti-bukti kinerja yang itu sekali lagi Bapak Ibu, bahwa ini bukan hasil apa fisiknya ya, bukan hanya hasil fisiknya, tapi kita harapkan hasil fisik itu adalah karena kinerja. Itu hasil. Kemudian bagaimana kita memberikan intensitas layanannya sehingga bisa meningkat. Ini juga menjadi konsen di ringkasan eksekutif itu. Menjadi penanganan yang krusial untuk segera ditindaklanjuti. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami sudah berkoordinasi dengan Pusat Diklat mengenai Diklat Pimpinan UK atau LK di PTN. Ya. Ini akan diselenggarakan sekitar bulan Agustus-September, yang ada kuotanya adalah 60 kali 2. Jadi ada 120 itu untuk pimpinan UK dan LK.
yang diprioritaskan. Untuk LK, ini yang diundang LKPTN, mohon dengan sangat pimpinan LK-nya wajib untuk mengikuti diklat ini. Monggo segera diusulkan saja, boleh ke Pusdiklat atau ke Pusat Akreditasi untuk usulan diklat, sehingga kami akan membuka link dengan diklat, sehingga nanti pada saat menjelang Agustus maupun September ini sudah ada potret yang akan mengikuti. Dan mungkin karena 120 ini juga akan mungkin ya terjadi waiting list, tetapi ketika ini bisa terpenuhi dan masih ada waiting list, mudah-mudahan dengan kondisi mungkin kemendesakan, mungkin juga akan diberikan solusi yang terbaik untuk penyelenggaraan diklat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti workshop dan mohon dengan sangat tadi adalah memahami dengan secara mendalam dan bisa mengkaitkan bahwa pengawasan ini memberikan kontribusi yang nyata kepada dampak bagi organisasi. Demikian, terima kasih. Mumpung ini menjelang kita bisa bertemu menjelang bulan Ramadan, atas nama Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI mengaturkan selamat memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, puasa dengan penuh keberkahan, semoga sampai Hari Raya Idul Fitri diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam arsip. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Zita Asih Suprastiwi atas arahannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pejabat fungsional Arsiparis tentang penjelasan instrumen pengawasan kearsipan bagi kementerian lembaga dan perguruan tinggi negeri. Namun, sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat berpindah ke dalam breakout room yang telah disediakan. Jika Bapak Ibu ada yang mengalami kesulitan ketika akan berpindah ke dalam breakout room, boleh nanti menghubungi panitia atau raise hand.